warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum memulai pelajarannya, mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh Bapak. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Sudah? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Akila, Hadir, Bu. Depril, Hadir, Bu. Anita, Hadir, Bu. Intan, Hadir, Bu. Nur Intan, Hadir, Bu. Salsa, Hadir, Bu. Dapa, Hadir, Bu. Adam. Hadir, Bu. Oke, ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Meli. Kenapa dia tidak hadir? Nggak tahu, nggak ada kabarnya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, di sini kita menyanyikan lagu nasional yaitu Sorak-Sorak Bergembira. Ayo, Ibu persilahkan semua untuk berdiri. Bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, Republik Indonesia, Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, silakan duduk. Udah, adapun materi kita hari ini adalah coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu berpikir komputasional, sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu coding. Ayo, siapa yang tahu apa itu coding? Ayo, silakan angkat tangannya. Oke, Dimas. Coding adalah proses menulis instruksi dalam bahasa pemrograman yang dapat dipahami oleh komputer. Ya, menulis instruksi yang dipahami oleh komputer. Yang lain ada apa itu coding? Oke, apa Ira? Coding adalah tentang perkenalan konsep dasar pemrograman dan mengembangkan pola pikir. Iya, coding itu juga bisa dibilang adalah konsep dasar mengembangkan pola pikir. Yang lain ada? Oke, apa itu Salsa? Coding adalah cara berbicara dengan komputer untuk menyuruhnya melakukan sesuatu. Iya, coding itu juga berbicara kepada komputer untuk melakukan sesuatu, ya kan? Contohnya, kalian pernah kan buka Google? Ada yang pernah buka Google? Pasti kalian melakukan instruksi kan? Saya mau mencari misalnya pengerjaan matematika tentang pecahan, pasti kan langsung muncul kan? Nah, itu salah satu termasuk dalam coding, oke? Sudah paham? Sudah, Bu. Di sini adapun capaian pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Nah, tujuan pembelajarannya,
Peserta didik belajar menemukan pola dari berbagai situasi agar dapat digunakan kembali. Yang kedua, peserta didik dapat memahami konsep berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan cara-cara yang digunakan oleh seorang ilmuwan komputer. Dalam berpikir komputasional, seseorang memecahkan masalah dengan pendekatan yang logis, sistematis, dan terstruktur, sehingga solusi yang dihasilkan dapat dijalankan oleh manusia atau komputer. Nah, komputer itu yang membuat siapa? Manusia kan? Nah, di sini berpikir komputasional itu kita seolah-olah cara berpikir kita seperti komputer. Pada komputer ini padahal manusia kan yang menciptakan. Iya. Selanjutnya ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, decomposition atau dekomposisi, pemecahan masalah. Nah, memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Contohnya, agenda pesta ulang tahun. Ketika kita membuat pesta ulang tahun, pasti ada hal apa aja yang perlu kita urutkan untuk membuat acara pesta ulang tahun. Contohnya itu tadi berbagai persiapannya adalah menentukan siapa yang mau diundang, acaranya apa aja, seperti itu ya. Baru pattern recognition atau pengenalan pola. Pengenalan pola ini dia mengidentifikasi pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, menemukan pola yang bisa digunakan. Contoh, kartu gambar, papan tulis, pola angka, pola bentuk, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada abstraction atau abstraksi, yaitu dia menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, kartu berisi deskripsi bentuk atau tempat tanpa menyebutkan namanya. Baru yang keempat, algorithmic thinking atau berpikir algoritmik, menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contohnya, buku resep, instruksi acak, dan lain-lain. Nah, ini tadi decomposition atau deskomposisi itu contohnya pesta ulang tahun, di mana prosedurnya ketika akan membuat pesta ulang tahun, apa saja yang harus disiapkan? Memilih tempat, mengundang teman, menyiapkan makanan, menentukan permainan, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu pengenalan pola. Langkah-langkah dalam pengenalan pola itu amati data atau informasi yang ada, identifikasi kesamaan, perbedaan, atau keteraturan dalam data. Gunakan pola yang dikenali untuk menyusun strategi penyelesaian masalah. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pengenalan pola. Di sini sebenarnya dalam coding atau KA itu ada 2 proses pembelajarannya, bisa unplug dan plug. Kalau unplug itu kita tidak perlu menggunakan komputer. Contohnya seperti ini. Ya, seperti ini adalah contoh dalam menggunakan metode unplug. Kalau dia plug, kita menggunakan perlu komputer karena di situ kita akan mengerjakan, contohnya tahu seperti games. Pernah kalian main games? Pernah kan? Nah, itu kan kita harus memerlukan misalnya komputer kan. Nah, di situ kan pasti kita ada mengerjakan sesuatu, kayak semalam lah kita kuis. Pernah kan? Mengerjakan kuis. Nah, itu kan kita perlu komputer kan? Nah, itu salah satu metode
dengan kelak. Nah, kalau abstraksi ini tadi langkah-langkahnya: kumpulkan semua informasi terkait masalah, identifikasi informasi yang penting dan yang tidak relevan, hilangkan informasi. Nah, langkah-langkah dalam menyusun algoritma itu apa saja? Tentukan tujuan yang akan dicapai, identifikasi informasi yang dibutuhkan, susun urutan langkah-langkah dengan jelas, uji algoritma dan perbaiki jika ditemukan kesalahan. Contohnya, ini biasanya contohnya kalau ibu sebagai guru itu memasukkan nilai kalian ke dalam komputer, baru menjumlahkan nilai kalian, membagi nilai kalian, atau menampilkan hasil rata-rata. Ini contoh dalam algoritma. Oke? Ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke, apa itu, Dimas? Bu, manfaat kita belajar coding apa? Oke, bagus pertanyaannya. Tepuk tangan dulu untuk Dimas. Ada yang tahu? Ada yang tahu manfaat kita belajar coding sama KA ini? Ada yang tahu? Tidak? Oke. Manfaat kita mempelajari coding dan KA ini adalah biar kita tidak ketinggalan zaman seperti negara-negara lain yang mana mempersiapkan diri untuk dunia digital di masa depan. Kalian tahu kan sekarang semua sistemnya serba online. Nah, bagaimana kita, karena dari sekarang inilah kita belajar berpikir komputasional, berpikir kritis agar kita tidak ketinggalan zaman. Dan sini di sekolah dasar itu dia mulainya dari fase C, kelas 5 dan kelas 6. Jadi kelas 1 sampai kelas 4 itu dia belum belajar coding dan KA. Jadi kelas 5 sama kelas 6 inilah yang mulai diajarkan konsep dasar coding dan KA. Biar apa? Dari sekarang kalian belajar berpikir kritis, biar suatu saat bukan kalian ingin jadi hacker. Bukan ya. Kalau hacker itu mungkin adalah dari sisi negatif ketika orang yang pengetahuannya seperti komputer. Tetapi kalian bakal bisa misalnya mencari pekerjaan, mempermudah pekerjaan kalian. Paham ya? Nah, di sini Ibu untuk melatih pemahaman kalian ada tugas LKPD. Di sini Ibu mengambil tentang pengenalan orang. Sudah? Perhatikan dulu tugasnya. Lihat di situ ada kode warna namanya ya. Periksa angka yang sesuai dengan warnanya. Kodekan kata sandi di dalam lingkaran dengan garis. Lihat. Udah nak? Lihat di atas ini ada angka, di bawah ada warna. Lihat. Yang contohnya itu seperti ini. 3 warnanya di mana? Diurutkan garisnya, disambungkan antara angka ke-1 dengan angka berikutnya. Contohnya 2, habis itu disambungkan ke angka berapa? 5. Habis itu diangkat 1. habis itu angka 8. habis itu diangkat 6. habis itu diangkat 3. Oke, selamat mengerjakan. Ini namanya nama kerjaan, Bu. Nama kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
pensil nanti diturangi pakai pulpen ya, biar kelihatan. Ayo, kelompok 2, silakan maju ke depannya, nak. Satu aja yang di bawah. Satu aja yang. Oke. Ayo, tepuk semangat dulu kita. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kami dari kelompok 2 akan membacakan naskah. Ini hasil yang kami buat. Udah, perhatikan dulu punya teman kalian. Inilah hasil mereka menghubungkan kata sandi, sehingga ada beberapa bentuk pola yang sudah dihubungkan oleh mereka. Menurut kalian, ada nggak gambar pola yang sama? Ayo, perhatikan dulu. Menurut kelompok 2, mudah tidak? Jadi, lihat, pola mereka tidak ada yang salah ya. Pola mereka benar. Udah? Demikian pemaparan diskusi kami. Oke. Tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Jempol. Jempol. Hebat. Oke, yuk duduk. Ayo sekarang kelompok 3.
Mereka sudah menghubungkan angka demi angka dan gambar pola yang mereka hubungkan seperti ini. Coba perhatikan dulu. Ada nggak gambar pola mereka yang salah? Ada tidak? Ada tidak? Menurut kelompok 3 dalam pengenalan pola ini mudah tidak? Mudah. Berarti di sini kita sudah belajar ya. Oke. Ya, sekarang tepuk tangan untuk kelompok 3, yuk. Ayo. Silakan dulu. Ayo kelompok 1. Dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Inilah hasil kerja kelompok kami. Lihat, perhatikan dulu ini. Adakah dari mereka gambar polanya yang salah? Ada? Berarti benar. Berarti kelompok 1 sudah paham? Sudah paham? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu. Kesimpulan kita hari ini yaitu penerapan berpikir komputasional dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari aktivitas sehari-hari, pengembangan teknologi, hingga pengambilan keputusan. Proses komposisi abstraksi dan algoritma memungkinkan seseorang untuk menyusun strategi penyelesaian masalah dengan cara yang berstruktur dan efisien. Berpikir komputasional tidak hanya untuk mengembangkan tapi meningkatkan kemampuan berpikir logis dan analisis Sudah paham kan? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Oke. Coba dulu tepuk semangat lagi. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Di sini Ibu akan membagikan refleksi untuk kalian. Sudah, di situ ada Ibu membagikan refleksi yang akan kalian jawab nantinya. Oke? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.